guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Sabisa Aulia. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan istilah NKRI. Istilah Negara Kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita sebagai warga negara Indonesia. Konsep Negara Kesatuan atau unitarisme yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat pun tidak dibatasi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara merdeka dengan corak keragaman dan warna-warni kebudayaan. NKRI adalah kesatuan wilayah dari Sabang di Nagro Aceh Darussalam sampai Merauke di Irian Jaya Papua. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Karena terdiri dari banyak pulau dan suku bangsa, maka Indonesia menggunakan bentuk negara kesatuan. Banyak ahli yang mendefinisikan tentang pengertian negara kesatuan. Menurut Muhammad Kusnadi atau Hamaili Ibrahim, negara Indonesia atau makna negara kesatuan adalah negara yang memiliki susunan yang hanya terdiri dari satu negara saja dan dalam negara tersebut tidak ada negara lain. Yang kedua adalah menurut Abu Daud Busroh, negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara bersifat tunggal dan tidak terdapat negara lainnya di dalam suatu negara tersebut. Dan yang terakhir adalah menurut C.V. Strong, kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertinggi, berada di tangan pemerintah pusat. Persamaan dari ketiga pendapat tersebut adalah sama-sama memiliki makna bahwa negara kesatuan hanya terdapat satu negara saja, dan dalam suatu negara kesatuan tidak ada negara lainnya. Menurut saya, negara kesatuan adalah suatu yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Pada dasarnya negara kesatuan berbeda dengan negara serikat karena dalam bagian-bagian negara dalam garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat, dan wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan yang umum, dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah atau lokal tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. Secara umum, bentuk-bentuk negara kesatuan memiliki beberapa keunggulan, yaitu adalah negara kesatuan secara struktural lebih sederhana jika dibandingkan dengan bentuk federal. Yang kedua, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintah, maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga adalah relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya. Yang keempat adalah mengurangi timbulnya sikap separatisme karena pemerintahan tetap dikendalikan dari pusat. Menurut C.V. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada
1 konstitusi, 1 kepala negara, 1 dewan menteri atau kabinet, dan 1 parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Secara umum, bentuk negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintah pusat. Yang kedua, ada negara hanya memiliki suatu undang-undang dasar, 1 kepala negara, dan 1 dewan perwakilan rakyat. Yang ketiga adalah hanya ada 1 kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Negara kesatuan mempunyai 2 sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Di daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swatan. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Siang, saya Bila. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, di mana peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pihak Belanda, yaitu pada tanggal 29 Desember 1449. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Latar belakang pada masa ini yaitu pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Serikat Islam, dan Partai Komunis Indonesia bertumbuh cepat di abad 20. Gerakan nasional tersebut memprakarsai strategi kerja sama dengan mengirim wakil mereka ke Dewan Rakyat dengan harapan Indonesia akan diberikan hak memerintah tersendiri tanpa ada campur tangan dari Belanda. Sedangkan gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan 2 orang mahasiswa nasionalis memilih cara non-kooperatif. Mereka menuntut kebebasan Indonesia dari Belanda. Sekutu termasuk Belanda membentuk suatu badan komando militer bernama Allied Force for Netherlands Indies atau AFNI untuk kembali merebut kekuasaan di Indonesia. Mengetahui hal tersebut, tanah air tentu tidak tinggal diam. Masyarakat mulai bergerak untuk melakukan perlawanan yang berujung terjadi perjuangan revolusi Indonesia. Upaya diplomasi yang dilakukan pada masa ini ada beberapa, yaitu pada tanggal 10 sampai 15 November 1945 terjadi perundingan di Linggarjati. Terus dilanjutkan dengan 21 Juli 1947 Belanda meluncurkan serangan militer pada tengah malam, yaitu pada tanggal 20 Juli 1947 sebagai bentuk agresi militer Belanda 1. Tujuan utama agresi ini adalah untuk menghancurkan kekuasaan Republikan. Wilayah yang diserang adalah Jawa dan Sumatera. Aksi militer ini kemudian dianggap melanggar perjanjian Linggarjati, di mana dalam perjanjian disebutkan bahwa Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat. 17 Januari 1948 terjadi perundingan Rijnveld, namun Belanda kembali berkhianat dengan baku tembak terhadap Indonesia yang terjadi di Karawang dan Bekasi. 19 Desember 1948, agresi militer Belanda II dilakukan, di mana Belanda memperluas daerah serangan mereka sampai ke Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota. Pada tanggal 14 April 1949, terjadi perundingan Roem-Royen untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar yang menghasilkan Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia. Konflik yang terjadi pada masa tersebut ada beberapa, yaitu yang pertama ada pemberontakan komunis, yaitu pada tanggal 18 September 1948, di mana Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Indonesia oleh anggota PKI yang berniat melakukan pembangkangan atas kepemimpinan Muhammad Hatta. Pertempuran terjadi antara TNI dan PKI. Kemenangan pun diraih oleh TNI, di mana pemimpin PKI tersebut adalah musuh, berhasil ditangkap dan dibunuh di tempat. Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam,
di mana pemerintahan berniat untuk membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Sang pemimpin yang dimana namanya Kahar Muzakar menuntut agar KGSS dan Kesatuan Gerilya lainnya digabungkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Namun, tuntutan tersebut ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Saat akan dilantik sebagai penjabat Wakil Panglima Tentara dan Teritorium 7. Kahar Muzakar bersama kelompoknya melarikan diri ke hutan dengan membawa senjata lengkap. Ia kemudian mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan menjadi bagian dari DI atau TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Apakah ada dampak kok dari konflik tadi? Ya, meskipun tidak ada data akurat yang menunjukkan beberapa banyak nyawa penduduk Indonesia yang melayang dalam gerakan revolusi Indonesia. Diperkirakan terdapat 45.000 sampai 100.000 jiwa. Untuk rakyat sipil diperkirakan penduduk yang meninggal yaitu 25.000 sampai 100.000 jiwa. Sedangkan untuk Belanda lebih dari 5.000 tentaranya kehilangan nyawa mereka di Indonesia. Gerakan Revolusi Nasional Indonesia itu sendiri memberikan efek langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya terhadap Indonesia. Nah, mungkin sekian dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan selamat siang. Bye-bye. Halo semua, perkenalkan nama saya Irmawati dari 12 Boga 1. Jadi saya akan menceritakan tentang gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Andi Ajis di Makassar, pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Jadi saya akan menceritakan tentang gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA dulu ya. Jadi, saya akan menceritakan tentang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA adalah peristiwa pemberontakan yang meletus pada tanggal 23 Januari di Bandung 1950. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling, mantan Kapten Tentara Hindia Belanda, Koninklijk Nederland Indische Leger atau Kanil. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA adalah misi dan tentara swasta pro-Belanda. Yang kedua, pemberontakan Andi Ajis di Makassar. Pemberontakan Andi Ajis terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini dilakukan di bawah pimpinan Kapten Andi Ajis, seorang mantan perwira tentara Belanda atau Kanil Koninklijk Nederland Indische Leger yang baru saja bergabung di APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Andi Ajis melakukan pemberontakan karena menolak masuknya APRIS. Yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang dipromulasikan tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS didalam oleh mantan Jaksa Agung INIT atau Negara Indonesia Timur, Somokiel, yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sadira Caduda Sawikalva. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan merangkum tentang materi persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan dan kekuasaan dipegang oleh pemerintahan pusat. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik dengan kepala negara adalah presiden dan wakil presiden. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama kabinet Natsir, kabinet Sukirman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamidjojo I, kabinet Burhanuddin Arahap, kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan kabinet Juanda. Presiden mengeluarkan dekret
Presiden mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi pembentukan konstituen, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, membentuk MPR dan DPA sementara. Pada masa ini juga terdapat gerakan separatisme, contohnya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Masyaluti dari kelompok 1 yang akan membahas dan menjelaskan tentang Gerakan Darul Islam dan pemberontakan RRI. Adapun yang pertama, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakannya dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan pemimpin yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Sang pemimpin dan pasukannya melarikan diri ke hutan pada tahun 1952. Ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Yang kedua, Gerakan Darul Islam yang terjadi di Aceh. Pemberontakannya dipimpin oleh Daud Bereh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pemerintahan tersebut ditentang oleh pemimpin sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia dengan pimpinan Kartosuwiryo. Dan yang ketiga, Gerakan Darul Islam yang terjadi di Kalimantan Selatan. Pemberontakan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya sebagai Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan negara Islam dan ditunjukkan sebagai Panglima tertinggi Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang selanjutnya, pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah uang yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ramadhani, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan merangkum tentang materi persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama yang pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan pemerintah. Pada tanggal 9 Juli 1864 ada pembentukan kabinet kerja yang terdiri atas pertama kabinet inti yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabat oleh presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua, menteri-menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat dan menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah kepala staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Yang ketiga, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada masa periode ini, muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada masa periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan.
Sebagai akibat kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin yang pada mulanya ide tersebut adalah demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi masa akhirnya. Segala sesuatu dibesarkan kepada kepimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah pada periode ini. Meskipun berdasarkan UUD 1945, tapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin, antara lain: 1. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR-GR atau DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 2. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. 4. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1945 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. 5. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom, termasuk di dalamnya PKI, harus diperhatikan dalam menunjukkan unsur pemimpinan DPRD. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seseorang tokoh PKI, ia harus ikut sertakan sebagai pemimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di suatu daerah. Hal inilah yang membuat PKI membuat posisi yang strategis, bahkan dominan, karena mempunyai posisi yang kuat. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 70 orang perwira TNI Angkatan Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiaya Anggreni. Saya di sini akan menjelaskan mengenai masa reformasi pada tahun 1998. Perlu diketahui bahwa reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pengertian reformasi juga menjadi awal perubahan sistem, yakni sistem atau tata kelola kehidupan dalam satu kelompok masyarakat. Perubahan sistem dan tata kelola kehidupan yang berlangsung cepat. Reformasi di Indonesia terjadi pada Mei 1998. Penyebab peristiwa era reformasi adalah krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Kepercayaan tersebut menurun karena pemerintah tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada tahun 1997. Kondisi pemerintahan Indonesia sebelum masa reformasi 1998 didomisili oleh kalangan militer, sehingga demokrasi kurang berjalan dengan baik. Selain itu, perekonomian juga terpuruk yang disebabkan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Marak terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan modal asing. Karena serangkaian kondisi tersebut dan banyaknya kerugian lain yang dialami masyarakat, maka terjadilah gerakan era reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan intelektual. Ada 6 hal yang dituntut oleh gerakan reformasi pada tahun 1998, yaitu yang pertama, adili Soeharto dan para pengikutnya. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang keempat, tegakkan supremasi hukum. Yang kelima, berantas KKN. Yang keenam, turunkan Soeharto dari kursi pemerintahan. Dan yang terakhir, hapuskan duifungsi ABRI.
Kita masuk ke beberapa tragedi yang terjadi pada era reformasi di Indonesia. Yang pertama, tragedi Trisakti. Peristiwa yang mengawali gerakan reformasi adalah terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Saat itu terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran, yang menyebabkan 4 orang mahasiswa gugur dengan luka tembakan. Keempat mahasiswa tersebut adalah Lang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan C, dan Hafidin Royan. Peristiwa tersebut memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13 Mei 1998. Dengan banyaknya kerusuhan yang terjadi, gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti juga turut menyulut api amarah dari kalangan mahasiswa. Salah satu unsur terbesar yang melakukan demonstrasi adalah para mahasiswa. Pada tanggal 20 Mei, para demonstran mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR dan mendesak agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Dan mereka mulai menduduki pos pemerintahan penting termasuk gedung MPR atau DPR di Senayan. Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, desakan dari Badan Legislatif dan seluruh rakyat Indonesia, suatu peristiwa bersejarah terjadi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan untuk menetapkan jabatannya. Ia kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Dengan lengsernya Soeharto dan majunya B.J. Habibie sebagai Presiden, maka menandai dimulainya masa reformasi di Republik Indonesia. Nah, itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang era reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdullah Syabandia dari kelompok 1. Saya di sini ingin menjelaskan tugas mandiri tentang G30 SPKI. Soal pertama adalah satu faktor penyebab terjadinya peristiwa G30 SPKI adalah faktor penyebab terjadinya peristiwa G30 SPKI antara lain karena PKI ini mengubah ideologi Indonesia menjadi negara komunis, adanya konflik dengan TNI Angkatan Darat atau TNI AD, dan ketidaksukaan Amerika Serikat terhadap Soekarno karena Soekarno yang lebih condong kepada komunis. Dua pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut adalah terdapat banyak versi dari siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa G30 SPKI. Beberapa nama yang sering dikaitkan menjadi pihak yang bertanggung jawab antara lain seperti Partai Komunis Indonesia PKI, konflik internal yang terjadi di TNI AD, Presiden Soekarno, Legend Soeharto, hingga CIA milik Amerika Serikat. 3. Dugaan terjadinya pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM yang terjadi dalam G30S atau PKI adalah pembunuhan dan penyiksaan terhadap para korban. Gerakan ini yang terdiri dari 7 orang pahlawan revolusi yaitu Jenderal Ahmad Yani, Mayen R. Supriyato, Mayen MT Haryono, dan lain-lainnya. 4. Pengaruh peristiwa tersebut terhadap persatuan dan kesatuan bangsa adalah terhadap banyak pengaruh yang terjadi di persatuan dan kesatuan Indonesia setelah G30 PKI terjadi, antara lain adanya persaingan antara golongan dan antara suku, pelanggaran HAM dan kemanusiaan, dan hampir terjadinya perang saudaraan. 5. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu untuk menangani permasalahan tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan G30S PKI adalah dengan melakukan operasi militer guna memburu dan mengejar semua pemimpin serta orang-orang yang memiliki kaitan dengan PKI. 6. Bukti-bukti keberhasilan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghilangkan ideologi komunis adalah bukti keberhasilan upaya pemerintah adalah dengan berkurangnya pihak-pihak yang mendukung pandangan komunisme di Indonesia serta serangan-serangan yang mengatasnamakan komunis.